Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Jadi masih seputar pembahasan soal P3K. Nah, di video sebelumnya kami telah bahas tentang kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang tes bakat skolastik. Jadi, ini merupakan sesuatu hal yang baru karena di seleksi P3K tahun 2019, tes bakat skolastik ini tidak diujikan. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan jangan lupa subscribe channel ini, dan jika mau ikutan belajar, silakan gabung bersama kami di grup Telegram. Linknya kami sertakan di kolom deskripsi. Tonton videonya sampai selesai ya. Oke, baik teman-teman, soal dan pembahasan P3K untuk guru honorer. Nah, di kali ini tentang tes bakat skolastik. Nah, materi ujian P3K teman-teman saya sudah pernah bahas ini ya di postingan sebelumnya. Nah, di video kali ini saja kita akan bahas tentang ini ya, tes bakat skolastik khususnya di bagian penalaran. Nah, jumlah soal nanti ini ada sekitar 40 nomor dan waktu pengerjaan itu 60 menit. Lumayan ya teman-teman, soalnya sekitar 40 nomor. Nah, baik, kita akan bahas. Nah, tes bakat skolastik ini sebenarnya ada 3 jenis. Yang pertama ada verba, kuantitatif, dan penalaran. Nah, verba, jika teman-teman pernah mengerjakan soal-soal seperti sinonim, antonim, analogi, itulah yang disebut dengan tes bakat skolastik jenis verba. Nah, jika teman-teman, kemudian yang kedua ada kuantitatif. Nah, jika teman-teman pernah mengerjakan soal-soal aritmatika, atau deret, atau algoritma, atau kecepatan, nah itu disebut dengan kuantitatif. Artinya dia berhubungan dengan matematika atau hitung-hitungan. Nah, yang terakhir ada penalaran. Tes bakat skolastik penalaran ini ada dua jenis teman-teman. Yang pertama ada penalaran logis, yang kedua ada penalaran analitis. Nah, khusus nanti di seleksi P3K, tes bakat skolastik untuk verba dan kuantitatif ini tidak diujikan. Jadi yang diujikan adalah tes bakat skolastik bagian penalaran. Nah, teman-teman mari kita lihat contoh soalnya seperti ini ya. Oke. Kudo selalu mandi 2 kali sehari, kecuali hanya jika ia sakit. Hari ini Kudo sakit. Kembali lagi, Kudo selalu mandi 2 kali sehari, kecuali hanya jika ia sakit. Hari ini Kudo sakit. A. Kudo pergi ke rumah sakit. B. Kudo tidak mandi. C. Kudo tidak masuk kerja. C. Kudo minum obat. Dan E. Kudo tiduran di rumah. Nah, teman-teman, Kudo selalu mandi 2 kali sehari, kecuali hanya jika ia sakit. Hari ini Kudo sakit, artinya jika Kudo sakit, maka ia tidak mandi. Karena hari ini ia sakit, maka Kudo tidak mandi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah Kudo tidak mandi. Jadi teman-teman, jawaban yang paling benar adalah Kudo tidak mandi. Bagian B. Nah, inilah yang disebut dengan soal-soal penalaran. Jadi nanti teman-teman diajak untuk menalar sesuatu hal dengan logis atau analitis. Jadi ini berhubungan dengan tingkat nalar teman-teman ya. Jadi usahakan dipahami dulu pernyataan ini, kemudian dilihat pilihannya yang mana yang cocok. Nah, mari kita lihat soal selanjutnya. Jihan lebih pintar daripada Beno. Ingat teman-teman, Jihan lebih pintar daripada Beno. Jihan juga lebih pintar dari Susan dan Arman. Berarti Jihan yang paling pintar dari mereka ya teman-teman. Nah, kita lihat pilihan A. Jihan paling pintar di antara mereka ya. Mungkin saja ini jawaban yang paling benar. B. Susan dan Arman memiliki tingkat kepintaran sama. C. Beno lebih pintar dari Arman. D. Beno lebih pintar daripada Jihan. Dan E. Beno dan Arman sama pintarnya. Jadi kita kembali ke pernyataannya. Jihan lebih pintar daripada Beno. Jihan juga lebih pintar dari Susan dan Arman. Artinya,
Jihan lebih pintar dari Beno, Susan, dan Arman. Jadi pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Jihan paling pintar di antara mereka. Jadi teman-teman, jawaban yang paling benar di sini adalah bagian A. Oke, jadi B, C, D, dan E kita eliminasi karena salah ya teman-teman. Jadi seperti ini contoh dari soal penalaran analitis. Nah teman-teman, kita ke soal selanjutnya saja. Jika Yogyakarta adalah kuda, Semarang adalah kerbau, maka Denpasar adalah burung, B. ikan, C. kambing, D. garuda, dan E. serangga. Jika Yogyakarta adalah kuda, coba kita lihat teman-teman, kuda ini sama kerbau itu salah satu hewan yang berkaki 4. Jadi Yogyakarta diumpamakan sebagai kuda, Semarang diumpamakan sebagai kerbau. Kuda dan kerbau merupakan hewan berkaki 4. Maka Denpasar adalah kambing. Karena kenapa? Satu-satunya hewan yang berkaki 4 yang ada dalam pilihan jawaban adalah kambing. Oke, jadi pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Denpasar adalah kambing. Burung berkaki 2. Ikan tidak ada kaki ya teman-teman. Garuda, ini semacam burung juga ya, burung garuda. Kemudian serangga. Jadi yang paling sesuai adalah C. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya saja. Jika Resna meminum obat, maka dia sembuh. Jika Resna sembuh, maka dia akan berangkat kerja. Ternyata Resna tidak masuk kerja. Berarti A. Resna tidak minum obat dan tidak sembuh. B. Resna minum obat. C. Resna tidak minum obat. D. Resna minum obat dan tidak sembuh. Dan E. Resna tidak minum obat dan sembuh. Jika Resna meminum obat, maka dia sembuh. Coba teman-teman dilihat kembali ini, dinalar baik-baik. Jika Resna meminum obat, maka dia sembuh. Jika Resna sembuh, maka dia akan berangkat kerja. Ternyata Resna tidak masuk kerja. Jadi artinya Resna akan sembuh dan berangkat kerja jika minum obat. Jadi pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Resna tidak minum obat dan tidak sembuh. Maka jawaban yang paling benar adalah bagian A. Jadi B, C, D, dan E teman-teman kita eliminasi. Sama tadi yang di atas, A, B ini salah ya. Kemudian D, E juga salah karena jawaban yang paling benar adalah C, kambing. Nah teman-teman, sampai di sini semoga teman-teman paham ya apa yang saya maksud. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Penyanyi yang bernama Maya tidak dapat bergoyang di atas panggung. Maka A. Maya tidak pandai bergoyang. B. Maya adalah penyanyi rock. C. Maya bukan penyanyi dangdut. D. Maya tidak pandai bernyanyi dangdut. E. Maya adalah penyanyi amatir. Nah, mari kita lihat. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Penyanyi yang bernama Maya tidak dapat bergoyang di atas panggung. Jadi, semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Sedangkan Maya adalah penyanyi yang tidak bisa bergoyang. Berarti Maya bukan penyanyi dangdut. Jadi, jawaban yang paling benar adalah C. Jadi, sorry teman-teman, maksud saya tadi jawaban yang paling benar adalah C. Maya bukan penyanyi dangdut karena Maya tidak pandai bergoyang. Jadi A, B, D, dan E kita eliminasi ya teman-teman. Baik, kita lihat ke soal selanjutnya. Suatu proyek pembangunan terdiri atas beberapa jenis proyek kecil, yakni proses J, K, L, M, N, dan O. Jadi ada 6 proyek. Proyek kecil ini berkaitan satu dengan yang lain, sehingga tiap-tiap jenis pekerjaan diatur sebagai berikut. Proyek K tidak boleh dikerjakan bersama dengan proyek M. Proyek J boleh dikerjakan bersama dengan proyek N. Proyek K hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek L.
dan proyek N dikerjakan jika dan hanya jika proyek O dikerjakan. Nah, jika soalnya seperti ini, jika pekerja sudah mengerjakan proyek N, maka A. Pekerja juga mengerjakan proyek O. B. Pekerja tentu akan mengerjakan proyek J. C. Pekerja hanya akan mengerjakan proyek L. D. Pekerja tidak mengerjakan proyek L. Dan E. Pekerja tidak mengerjakan proyek M. Nah, kesimpulannya teman-teman, jika pekerja sudah selesai mengerjakan proyek N, maka pekerja juga mengerjakan proyek O. Maka jawaban yang paling benar di sini adalah bagian A. Mari kita lihat kembali ya teman-teman. Kenapa A jawabannya? Coba lihat. Jika pekerja sudah mengerjakan proyek N, maka pekerja juga mengerjakan proyek O sesuai dengan premis 4. Proyek N dikerjakan jika dan hanya jika proyek O dikerjakan. Sesuai dengan ini ya teman-teman. Nah, mari kita lihat bagian B. Pekerja tentu akan mengerjakan proyek J. Jika pekerja sudah mengerjakan proyek N, pekerja tentu akan mengerjakan proyek J. Nah, ini salah ya teman-teman, karena kenapa? Proyek J boleh dikerjakan bersama dengan proyek N, sedangkan di sini jika pekerja sudah mengerjakan proyek N, maka pekerja tentu akan mengerjakan proyek J. Jadi, salah ya. Kita kembali ke bagian ini, salah ya teman-teman. Bagian C, pekerja hanya mengerjakan proyek L. Jika pekerja sudah mengerjakan proyek N, maka pekerja hanya akan mengerjakan proyek L. Ini salah karena mengatakan di sini pekerja K hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek L, berarti ini juga salah. Pekerja tidak mengerjakan proyek L, ini juga salah. Dan pekerja tidak mengerjakan proyek M, salah. Jadi yang benar adalah bagian A. Pekerja juga mengerjakan A berdasarkan pernyataan nomor 4 ini. Proyek N dikerjakan jika dan hanya jika proyek O dikerjakan. Jika pekerja sudah mengerjakan proyek N, maka pekerja juga mengerjakan proyek O. Nah, baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Masih soal yang tadi, teman-teman. Suatu proyek pembangunan terdiri atas beberapa jenis proyek. Jadi sama dengan tadi, JKL, MNO, dan pernyataannya pun sama. Mari kita lihat soalnya. Jika minggu kedua, pekerja wajib mengerjakan proyek O. Pekerja wajib mengerjakan proyek O. Dan tidak boleh mengerjakan proyek L. Maka A. Pekerja tidak boleh mengerjakan proyek K. B. Pekerja juga mengerjakan proyek J. C. Pekerja juga mengerjakan proyek K. D. Pekerja juga mengerjakan proyek N. Dan E. Pekerja juga mengerjakan proyek M. Nah, teman-teman, jika kita lihat pilihan jawabannya, jawaban yang paling benar adalah bagian D. Kenapa? Sama dengan yang tadi, teman-teman. Di sini pernyataan keempat, proyek N dikerjakan jika dan hanya jika proyek O dikerjakan. Kita kembali soalnya. Jika minggu kedua pekerja wajib mengerjakan proyek O dan tidak boleh mengerjakan proyek L, maka pekerja juga mengerjakan proyek N. Karena kenapa? Proyek N dan O akan dikerjakan jika dan hanya jika proyek ini dilaksanakan secara bersamaan. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian D. Ini ya. Mari kita lihat bagian A. Pekerja tidak boleh mengerjakan proyek K. Sedangkan di sini proyek K tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek M. Sedangkan di sini adalah O. Salah ya teman-teman. Pekerja juga mengerjakan proyek D. Salah. Pekerja juga mengerjakan proyek K. Ini juga salah karena proyek K itu boleh dikerjakan bersama dengan proyek L, sedangkan soalnya adalah proyek O. Kemudian bagian E, pekerja juga mengerjakan proyek M, ini juga salah. Nah, jawaban yang paling benar adalah bagian D. Nah, teman-teman, tips dari saya jika teman-teman menemukan soal seperti ini, maka teman-teman harus memahami dulu premisnya, pernyataan-pernyataannya dengan baik,
Nah, baru kita ke pilihannya, mana yang paling sesuai dengan premis yang di atas. Premis yang ini ya, 1, 2, 3, dan 4. Baik teman-teman, kita ke soal selanjutnya. 6 orang siswa OPQRST akan menonton film bersama. Kursi yang tersisa diatur 2 baris yang tiap barisnya terdiri dari 3 buah kursi. Jadi ingat, kursi yang tersisa diatur 2 baris yang tiap barisnya terdiri atas 3 buah kursi. Kursi paling depan dan kiri ke kanan diberi nomor C1, C2, dan C3. Nah, di belakang dari kiri ke kanan diberi nomor C4, C5, dan C6. Aturan tempat duduk mereka adalah sebagai berikut. P tidak mau duduk di sebelah S. P tidak mau duduk di sebelah S. Kemudian O ingin duduk di kursi nomor C2. Jadi ini kita lingkar ya. Karena ini yang paling jelas. O ingin duduk di kursi C2. Q tidak boleh bersebelahan dengan O. Sedangkan R tidak mau duduk di depan atau di belakang S. Nah, jika soalnya seperti ini, pernyataan yang benar adalah R di kursi nomor 3 dan S di kursi nomor 6. B, P di kursi nomor 4 dan S di kursi nomor 5. C, S di kursi nomor 1 dan Q di kursi nomor 6. Q di kursi nomor 3 dan R di kursi nomor 4. Q di kursi nomor 1 dan S di kursi nomor 4. Nah, mari kita lihat. Nah, teman-teman, jika menemukan soal seperti ini, maka bagusnya teman-teman membuat denahnya dulu. Tadi di pernyataan dikatakan bahwa kursi ini terdiri atas 2 baris. Ini ya, teman-teman. Terdiri atas 2 baris. Oke, ini 2 baris. Nah, ini yang baris pertama. Kemudian ini baris kedua. Kursi yang paling depan dari kiri ke kanan diberi nomor menjadi 1, kursi nomor 1, kursi nomor 2, dan kursi nomor 3. Di belakangnya dari kiri ke kanan diberi nomor kursi 4, kursi 5, dan kursi 6. 4, 5, dan 6. Dilihat dari pernyataannya, dari keempat pernyataan ini, premis ini, hanya premis kedua yang paling jelas. O ingin duduk di kursi nomor C2. Jadi di sini adalah O yang duduk, siswa O. Oke, baik teman-teman. Maka mari kita lihat pilihannya. R di kursi nomor 3 dan S di kursi nomor 6. R di kursi nomor 3 dan S di kursi nomor 6. Jadi ini salah ya teman-teman, karena coba lihat syarat nomor 4. R tidak mau duduk di depan atau di belakang S. Sedangkan di sini jika R duduk di kursi nomor 3, di sini misalnya, sedangkan S kursi di nomor 6. Berarti S di sini, maka dia akan berada di depan atau di belakangnya S. Maka yang ini salah. Oke, ini salah ya teman-teman. Kita lihat bagian B. P di kursi nomor 4. Jadi di sini P dan S di kursi nomor 5. Nah, ini juga salah karena kita lihat syarat bersama. P tidak mau duduk di sebelah E. Sedangkan di sini kursi 4 dan 5 ini bersebelahan. Jadi ini juga salah. Nah, mari kita lihat dulu bagian D ya. Q di kursi nomor 3. Jadi Q di sini. Dan R di kursi nomor 4. Q dan R di kursi nomor 4. Jadi di kursi 3 dan 4. Ini juga salah karena syarat ketiga adalah Q tidak boleh bersebelahan dengan O. Sedangkan kalau Q di nomor 3 dan O di nomor 2, maka dia akan bersebelahan. Jadi jawaban ini juga salah. Nah, kita lihat bagian E. Q di kursi nomor 1. Nah, Q di sini. Dan S di kursi nomor 4 di sini. Jadi ini juga salah teman-teman, karena masih di sini Q tidak boleh bersebelahan dengan O. Sedangkan kalau Q di nomor 1, maka dia akan bersebelahan dengan O. Maka jawaban yang paling benar dan memenuhi semua syarat keempat ini adalah bagian C. S di kursi nomor 1
dan Kui di kursi nomor 6. Nah, inilah syaratnya supaya keempat premis ini terpenuhi. Nah, teman-teman, saya rasa teman-teman sudah mengerti ya apa yang telah saya sampaikan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Dan mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman jika cara saya menjelaskan terlalu cepat atau ada beberapa kata saya yang penyebutan yang salah. Tolong dimaafkan, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang akan memperbaiki nasibnya sendiri dalam mengikuti nanti ujian seleksi P3K pada tahun 2021. Kami doakan semoga teman-teman semua dimudahkan segala urusannya dan berhasil lolos di seleksi P3K tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.